Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 52, tak terkalahkan sepanjang waktu. Xiaolong. Yang di luar dugaannya adalah suara familiar Lilu yang memanggilnya saat dia melangkah masuk ke dalam kelas. Huang Xiaolong melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat Lilu melambaikan tangan padanya dengan antusias, tersenyum dan memperlihatkan dua lesung pipit yang indah. Huang Xiaolong tersenyum dengan sedikit rasa tak berdaya di dalam hatinya, dia sekelas dengan Lilu. Yang tidak diketahui Huang Xiaolong adalah bahwa setiap angkatan siswa baru ditempatkan bersama di kelas yang sama karena hanya ada satu kelas untuk setiap tahun. Penampilan Huang Xiaolong di kelas menarik perhatian siswa baru. Dia benar-benar sampah yang luar biasa. Pada hari pendaftaran, pengawalnya memukuli guru-guru akademi, bukan saja tidak terjadi apa-apa padanya, bahkan semua biaya kuliahnya dibebaskan. Hebat sekali. Hebat. Tidak peduli seberapa hebat, dia tetap saja sia-sia jika mengandalkan latar belakang keluarganya untuk masuk. Jika bukan karena surat rekomendasi, apakah dia memenuhi syarat untuk masuk Akademi Bintang Kosmik? Menurut pendapatku, paling-paling, semangat bela dirinya hanya tingkat 6. Kebanyakan murid baru melihat apa yang terjadi antara Huang Xiaolong dan Xiong Meiki pada hari pendaftaran, dan perkelahian yang terjadi dengan Zhong Yuan dan yang lainnya. Alis Huang Xiaolong perlahan berkerut saat gosip itu memasuki telinganya. Xiaolong, duduklah di sampingku. Lilu mengabaikan pembicaraan di sekitarnya, menghampiri Huang Xiaolong dan menarik tangannya ke kursi di sebelahnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak baik menolak niat baik Lilu di depan umum. Huang Xiaolong baru saja duduk ketika seorang bocah lelaki pirang muda berusia sekitar 10 tahun, mengenakan jubah emas pucat berjalan memasuki ruang kelas. Bocah lelaki pirang ini terlahir dengan wajah tampan yang lembut, meskipun sedikit sombong. Jiang Teng. Dia Jiang Teng. Dari apa yang kudengar, pada hari pendaftaran, jiwa bela dirinya ditetapkan sebagai harimau cerah suci, jiwa bela dirinya yang luar biasa tingkat 11. Sejak berdirinya Akademi Bintang Kosmik, belum pernah ada seorang pun yang memiliki bakat luar biasa dalam bidang seni bela diri. Ketika masalah ini dilaporkan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, keduanya sudah menyatakan bahwa mereka ingin mengangkatnya sebagai murid mereka. Baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Cosmic Star Academy sebelumnya. Di tengah-tengah diskusi siswa yang bersemangat, anak laki-laki berambut pirang itu berjalan ke kursi kosong di tengah kelas dan duduk. Huang Xiaolong, yang berada di barisan kedua, memperhatikan bocah pirang itu. Tingkat semangat bela diri bocah ini berada di luar dugaannya. Semangat bela diri tingkat 11, harimau cerah suci. Seolah merasakan tatapan Huang Xiaolong, bocah pirang Jiang Teng menoleh, dan mata mereka bertemu di udara. Pada saat itu, di mata bocah pirang itu, kebencian yang tak tersamar melintas di mata mereka, emosi yang sama yang melintas di mata Xiong Meiki ketika dia melihat Huang Xiaolong pada hari pendaftaran saat dia memberinya surat rekomendasinya. Kemudian, Jiang Teng menoleh ke belakang dengan ekspresi jijik. Huang Xiaolong menyadari ketidaksukaan dan penghinaan yang kuat dari pihak lain, sementara hatinya mencibir, kesan baik apapun yang dimilikinya terhadap pihak lain, langsung jatuh ke titik terendah. Saat para siswa berdiskusi dengan berbisik-bisik, seorang guru wanita yang dingin tiba-tiba memasuki kelas dan dia adalah Xiong Meiki. Melihat Xiong Meiki, Huang Xiaolong sedikit terkejut, jangan bilang beruang betina ini adalah guru kelas. Xiong Meiki memasuki ruangan dan melangkah ke podium, saya guru kelas Anda, Xiong Meiki. Kata-katanya membenarkan dugaan Huang Xiaolong. Setelah Xiong Meiki selesai berkata demikian, tatapan matanya tajam bak belati saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong selama sepersekian detik. Huang Xiaolong bersikap tenang dan acuh tak acuh, langsung mengabaikan Xiong Meiki. Melihat tanggapannya, atau lebih tepatnya tidak ada tanggapan, Xiong Meiki mencibir dingin dan melanjutkan untuk memberitahu kelas beberapa aturan Akademi Bintang Kosmik, isi kursus yang akan mereka pelajari dalam beberapa hari mendatang dan beberapa metode untuk maju di kelas. Hanya ada 3 tahun kelas di Cosmic Star Academy, Ordo ke-6 dan di bawahnya di kelas tahun pertama, terobosan dari puncak akhir Ordo ke-6 ke Ordo ke-7 memberikan satu kelayakan untuk mengikuti ujian penilaian tahun kedua. Mereka yang lulus, naik ke kelas tahun atas, sedangkan untuk tahun ketiga, siswa diharuskan menjadi Ordo ke-9. Siapapun yang mencapai usia 22 tahun namun gagal memasuki kelas tahun kedua akan dikeluarkan dari Akademi Bintang Kosmik. Xiong Meiki berkata, untuk menembus Ordo ke-7 sebelum usia 22 tahun sulit bagi sebagian dari kalian, tetapi tidak demikian halnya bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ke atas. Dengan pembinaan Akademi Bintang Kosmik kita, selama kalian bersedia bekerja keras, secara umum, sebagian besar dari kalian dapat menembus Ordo ke-7 sebelum mencapai usia 22 tahun. Mengenai pemborosan yang datang melalui surat rekomendasi, tidak peduli seberapa banyak akademi membina dan membimbing mereka, pemborosan ditakdirkan untuk tetap menjadi pemborosan. Entah sengaja atau tidak, Xiong Meiki diam-diam melirik Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong mengerutkan kening. Para sampah dengan surat rekomendasi ini paling banyak memiliki jiwa bela diri tingkat 7 atau tingkat 6, bahkan mungkin tingkat 5, bahkan jika mereka berkultivasi hingga usia 40 tahun, 60 tahun, mereka tetap tidak memiliki peluang untuk menembus Ordo ke-7. Jadi, mereka hanya punya satu akhir, dikeluarkan dari akademi. Xiong Meiki melanjutkan, dan seolah-olah benci, tidak cukup, matanya menatap Huang Xiaolong dengan dingin saat dia berbicara. Semua murid baru di kelas memandang Huang Xiaolong, menjadikannya pusat perhatian. Kemudian, nada suara Xiong Meiki tiba-tiba berubah, ekspresi dinginnya terganti dengan senyum ramah. Saya ingin memperkenalkan semua orang kepada jenius paling berbakat di akademi kita dalam lebih dari 100 tahun, murid Jiang Teng. Xiong Meiki memberi isyarat kepada anak laki-laki berambut pirang itu saat dia menyelesaikan perkenalannya. Murid Jiang Teng memiliki jiwa bela diri tingkat 11, harimau cerah suci, dia adalah murid pertama akademi kita yang memiliki jiwa bela diri yang sangat berbakat sejak didirikan. Pada saat ini, Jiang Teng berdiri dari kursinya dan mengangguk kepada teman-teman sekelasnya di sekitarnya, kepalanya terangkat sedikit terlalu tinggi. Xiong Meiki memimpin kelas dengan tepuk tangan meriah. Merasakan tatapan iri dan kagum pada tubuhnya, sikap Jiang Teng menjadi semakin angkuh, tetapi ketika dia melihat sekilas ketidakpedulian Huang Xiaolong saat dia duduk di sana, jelas tidak berniat untuk ikut bertepuk tangan, senyum Jiang Teng sedikit berkurang. Ketidaksukaan di matanya meningkat satu tingkat. Pada titik ini, Xiong Meiki tiba-tiba berbicara, biarkan aku memberitahu semua orang berita yang fantastis, murid kita Jiang Teng baru saja berusia 10 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit Orde keempat. Puncak Orde keempat awal. Usia 10 tahun sudah merupakan puncak awal Orde keempat. Ini terlalu menakutkan. Keterkejutan tampak jelas di ekspresi setiap murid baru dan di saat yang sama, rasa iri dan kagum hampir membumbung tinggi saat mereka memandang Jiang Teng dengan kagum. Jiang Teng, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyebutkan bahwa kalian telah mempelajari keterampilan bertarung. Xiong Meiki bertanya kepada Jiang Teng sambil tersenyum. Benar, guru. Jawab Jiang Teng sambil tertawa. Bisakah kamu menunjukkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Pinta Xiong Meiki. Baiklah, Jiang Teng mengangguk dan berjalan dengan bangga ke tempat kosong di depan kelas. Awalnya dia berdiri diam, lalu tiba-tiba, cahaya terang keluar dari tubuhnya, memperlihatkan seekor harimau besar melayang di belakangnya. Seluruh tubuh harimau besar ini bersinar terang, menyemburkan api yang bersinar. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, memancarkan aura menindas dari jiwa bela diri yang berbakat luar biasa. Jiang Teng melompat dan berteriak, telapak api harimau. Satu demi satu telapak tangan harimau diinjakkan di udara. Sembari menonton, para mahasiswa baru tak henti-hentinya bertepuk tangan dan bersorak. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tiger Flame Palm ini seharusnya adalah keterampilan pertempuran tingkat misterius tingkat tinggi dan tidak buruk, tetapi dalam gerakan Jiang Teng, itu penuh dengan kelemahan. Mendengarkan tepuk tangan dan sorak-sorai, Jiang Teng mengerahkan lebih banyak upaya dalam penampilannya dan di akhir penampilannya, dia dengan puas menatap ke arah teman-teman sekelasnya, sambil berteriak, harimau cerah suci muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Tak terkalahkan sepanjang waktu. Ketika Huang Xiaolong mendengar teriakan Jiang Teng, ia tak kuasa menahan tawanya dan sebuah embusan pun pecah. Tawa Huang Xiaolong datang begitu tiba-tiba sehingga seluruh kelas tiba-tiba terdiam. Perhatian semua orang tertuju pada Huang Xiaolong. Xiong Meiki kehilangan senyumnya dan menatap Huang Xiaolong dengan dingin, berteriak, Huang Xiaolong, berdiri.